Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, beranda hadir menjumpai Anda Kamis 24 Desember 2020 bersama saya Muhammad Nurawin akan menyajikan berita menarik untuk Anda. Pandemi virus corona telah merenggut banyak pekerjaan sebagian masyarakat, terutama mereka yang bekerja secara massal dan kontak fisik dengan banyak orang. Namun, ada beberapa pekerjaan yang masih bisa dilakukan ketika berada di rumah, seperti bisnis hand lettering yang dilakukan oleh mahasiswi Satui. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidi Maksita, usia saya 20 tahun, kesibukan saya kuliah. Saya pemilik bisnis hand lettering BP Kreatif yang beralamatkan di Desa Gandu, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo. Ide bisnis ini muncul saat saya bergabung di suatu komunitas, dan kemudian ada salah satu teman saya itu suka dengan lettering. Kemudian saya coba dengan belajar sendiri mengenai lettering itu dengan belajar otodidak dan juga searching di YouTube juga, dan akhirnya setiap minggu itu saya membuat quotes buat diri saya sendiri dan saya upload ke WA. Akhirnya ada salah satu orang yang meminta saya untuk membuat kado untuk wisuda dengan lettering. Akhirnya tercetuslah untuk bisnis lettering. Untuk berapa lamanya sekitar 1 tahun, akan tapi untuk resmi saya membuka jasa lettering ini kira-kira masih sekitar 4-5 bulan. Untuk suka duka dari hand lettering sendiri, dari bisnis hand lettering itu mungkin apabila ada kesalahan dan ada komplain dari customer, kita harus bikin ulang dari awal. Akan tapi dari sukanya membuat hand lettering ini, kita juga bisa menyalurkan hobi dan menghilangkan kepenatan ketika saya kuliah. Untuk pebisnis pemula dan jangkauannya masih belum terlalu luas juga, ini kisaran 500 sampai 800. Ya, jadi di bisnis saya ini ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu kisaran dari 60 sampai 110 ribu, sedangkan untuk 3D itu dimulai dari 80 ribu sampai 210 ribu. Jadi buat teman-teman yang lagi mulai bisnis, usahain buat berani dulu untuk mencoba. Tidak usah berpikir nanti untung atau tidak, intinya mencoba dulu. Dan jangan pernah berpikir dulu omset tinggi, tapi mencobalah untuk mempasarkan itu. Dimulai mungkin dari WhatsApp dulu atau WhatsApp story dulu, kemudian nanti bisa dikembangkan lagi lewat Instagram atau media yang lainnya. Pemirsa, virus corona menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dalam menghadapi pandemi. Simak pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi dalam liputan berikut ini.
Halo pemirsa, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Reza Putra. Nah, kesehatan merupakan hal yang sangat penting di kala pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti kata pepatah, kita lebih baik untuk menjaga kesehatan daripada mengobatinya. Apalagi virus COVID-19, virus yang sampai saat ini obatnya masih simpang siur. Maka dari itu, saya akan memberikan Anda, para pemirsa, sebuah tips dan trik untuk menjaga kesehatan di kala pandemi COVID-19. Check it out! Tips yang pertama, usahakan kalian istirahat dengan cukup. Minimal kita tidur selama 6-8 jam sehari. Nah, jadi usahakan kalian tidur yang cukup ya teman-teman. Yang kedua, olahraga. Agar imun kita kuat dan membaik, kita harus olahraga. Maka dari itu, usahakan kita olahraga teman-teman ya. Tips yang ketiga, makan makanan bergizi ya teman-teman. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa kalau bisa minum vitamin, agar tubuh kita menerima nutrisi-nutrisi yang cukup. Dan untuk tips yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jadi begitu teman-teman tips dan trik dari saya. Terima kasih yang telah menonton, dan saya kembalikan ke studio. Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memiliki hal-hal istimewa, tak terkecuali dalam hal menjaga kesehatan dalam menangkal virus yang berbahaya bagi tubuh. Bagi Anda yang lebih suka dengan produk yang alami, bisa mencoba ramuan jamu tradisional di Bantul Yogyakarta berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan jamu? Minuman lintas generasi ini terbukti tetap bermanfaat bagi kesehatan. Tak hanya bagi kesehatan, jamu juga menggerakkan perekonomian warga. Di Bantul misalnya, ada desa wisata Jamu Gendong yang terletak di Dusun Kiringan, Canden Jetis, Bantul, Yogyakarta. Disebut sebagai desa wisata Jamu Gendong karena banyaknya pengrajin jamu tradisional. Salah satunya adalah Ibu Sarijem. Oh, kula sadane jamu awet tahun 81, Mbak. Jadi turun-temurun. Kula niki saking ngene. Simbok kula riyen kan mandi jati. Lajeng simbahipun boten enten, lajeng terus niki kula lanjut kula sik nyambung. Ramanipun nika yen nggen gali-galiang, nika wonten jungrap, sintok, manis jangan, kembang sari, merica bolong. Mungkin dipun bubuk, Mbak. Dibubuk lajeng terus dipun tambahi pon-pon. Oh nggih. Pon-pone namung mungkin dipun tambahi apa? Kunir, kalan kunir mangga. Nggih. Dan kencur nggih namung uwas, kencur, sundi jahe. Soalnya nek sundi tok kan reginipun mahal to, Mbak. Nek dikelilingke ten dusun mboten saged njangkau wedalipun. Nggih, dados pun nang niku brah kencur kalih galiang. Lajeng kalih nika uyuk-uyuk ngagem daun kates. Nggih harapane niku Mbak kan nggih kagem masa depan anak-anak, lajeng kalian kangge wates rezeki, kagem usaha, anak putune saged turun sukses. Minum jamu menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuh di tengah pandemi seperti saat ini. Milenia melaporkan dari Yogyakarta. Di penghujung tahun seperti ini, terutama di tengah-tengah musim penghujan, banyak menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya. Salah satunya yakni demam berdarah dengue. Simak liputan berikut ini yang akan memberikan cara pencegahan demam berdarah dan tutorial membuat obat nyamuk yang bisa Anda lakukan di rumah. Demam berdarah dengue, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ini setiap tahunnya menelan korban yang tidak sedikit. Pemerintah pun telah sering mensosialisasikan pencegahan penyakit ini, yakni pemberantasan sarang nyamuk dengan jargon 3M. Menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, tidak menggantung dan menumpuk pakaian, terutama pakaian gelap yang bisa menjadi sarang nyamuk, dan rajin menggunakan obat pengusir nyamuk efektif untuk menghindari gangguan dan gigitan nyamuk yang membahayakan. Kali ini,
kami akan memberikan tutorial membuat lilin aromaterapi pengusir nyamuk menggunakan bahan yang mudah dan murah yang bisa Anda lakukan di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan yakni parafin atau lilin beserta sumbunya, lalu esensial lavender atau Anda bisa menyiasatinya dengan menggunakan pewangi pakaian yang memiliki aroma yang sama, lilin warna, tempat cetakan lilin, paku, dan wadah untuk melarutkan lilin. Pertama-tama, potong lilin menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dalam proses pelarutan di dalam wadah. Siapkan cetakan lilin dan pasang sumbu dengan menggantungnya pada paku atau bisa menggunakan alat bantu yang lain. Lalu larutkan lilin yang telah ditaruh wadah di atas panci yang telah terisi air. Tambahkan lilin warna untuk menambah keestetikan lilin. Gunakan api kecil saja untuk menghindari kebakaran pada lilin. Jika sudah larut sempurna, masukkan esensial atau pewangi sedikit saja, agar nanti aromanya tidak terlalu menyengat. Jika sudah tercampur, segera tuangkan larutan ini ke dalam cetakan lilin, karena lilin bisa memadat dengan cepat. Tunggu beberapa saat hingga lilin padat sempurna. Jika sudah padat, lilin aromaterapi sudah siap dipakai. Pemirsa, itu tadi tutorial pembuatan lilin aromaterapi pengusir nyamuk. Anda bisa menyalakannya sebelum tidur. Aromanya akan membuat rileks dan tentunya akan mengusir nyamuk yang sering mengganggu ketika tidur. Lilin aromaterapi ini bisa mengusir gangguan nyamuk, terutama bagi Anda yang sulit tidur dalam keadaan cahaya yang terang. Tutorial tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam beranda kali ini. Saya Muhammad Nurawin, beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.